2 Januari 1973. Tulisan itu terpampang jelas di kalender yang tergantung di dinding. Pagi itu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Tan Hun Kim. Ia lahir di sebuah kampung yang disebut Kampung Ciut, Mataram. Lokasinya dekat terminal Bubakan. Sekarang dikenal dengan pertokoan Jurnatan dan diapit oleh 2 kampung lain, yaitu Kampung Pandean dan Kampung Jeruk Kinggit, Semarang Utara. Kampung tersebut bisa dikatakan kumuh dan aksesnya pun sulit dijangkau. Hun merupakan anak ke-7 dari 8 bersaudara. Ia tinggal bersama orang tua dan saudara-saudaranya di rumah yang hanya berukuran 3 kali 10 meter. Sudah tinggal di rumah yang kecil, berada di daerah yang rawan banjir pula. Tidak mengherankan, ketika hujan mengguyur, pastilah banjir akan menggenang. Sebuah ingatan bahwa dirinya harus berjuang menyiram toilet tanpa septic tank meninggalkan trauma tersendiri baginya. Naasnya, karena keterbatasan waktu dan air, seringkali ia dipaksa rela untuk membuang hajatnya di toilet yang kotor dan bau itu. Itulah kemiskinan yang sangat mengerikan bagi Hun. Masa kecil Hun tidak terlampau membekas dalam ingatannya. Semua terasa berlalu begitu saja. Setiap harinya, ia hanya sibuk bermain layang-layang, kelereng, umbul, dan karet tali bersama dengan teman-teman sebayanya. Sampai tiba waktunya, seragam Hun yang tadinya berwarna merah putih telah berganti menjadi putih biru. Setiap hari, ia akan mengayuh sepedanya menuju ke sekolah. Masa-masa remaja di mana seseorang mulai mencari jati diri dialami oleh Hun. Saat itu, ia merasa tidak ada satupun hal yang baik dan bisa dibanggakan dari dirinya. Wajah pas-pasan, kantong kosong, bahkan di sekolah akademis pun ia tidak berprestasi. Beda sekali dengan teman-teman lain yang kaya, cakep, dan pintar pula. Kepeng. Itulah kata-kata yang sering terlontar dari mulut teman-teman dan orang tua mereka. Kata-kata yang sejatinya sangat memekakan telinga. Kata-kata itu juga yang membuatnya menjadi orang yang rendah diri. Jika ada remaja kampung lain bergerombol, hal itu akan menjadi sebuah momok yang menakutkan untuk Hun. Karenanya, ia akan memilih untuk melewati jalan yang memutar, supaya ia tidak perlu mengalami perundungan. Kejadian yang tak kalah menyesakan adalah ketika ada orang dewasa yang tidak bertanggung jawab turut memberikan bulian, baik secara verbal maupun non-verbal. Pernah di suatu sore, ia mengayuh sepeda dengan kaki kecilnya. Sebuah bis melintas di sebelahnya. Cetak! Sebuah cincin aki dari seorang kenaik bus tersebut mendarat di kepalanya. "Cino, minggir!" Sebuah kata-kata kasar yang seakan menusuk telinga menghujaminya. Seketika itu juga ia jatuh ke pinggir jalan, sembari memegang kepala yang serasa mau pecah.
Dapatkah Anda membayangkan? Ia hanyalah seorang anak SMP yang sangat kurus. Mengapa ia diperlakukan seperti itu? Pembulian dan keminderannya bertambah parah tatkala Hun tak naik di kelas 1 SMP. Sang kakak tertua menyuruhnya untuk pergi ke gereja. Celana pendek dan baju kedodoran membalut tubuhnya sore itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri dan mendapati bahwa hampir semua teman-temannya berdandan rapi. Teman-teman yang mengenakan celana panjang dan kemeja memenuhi tempat ibadah remaja di RBK Yehuda GIA Dr. Cipto. Rasa malu agaknya berusaha menyerang, tapi keinginan untuk mencari dan mengenal Tuhan dapat mengalahkan rasa malu tersebut. Dalam hati kecilnya, ia meyakini bahwa Tuhan tidak akan membedakan manusia. Tuhan memandang kita semua sama. Tuhan tidak akan memandang pakaian kita, kekayaan, maupun kepintaran kita. Sebaliknya, Tuhan hanya memandang setiap hati yang benar-benar menginginkan Dia, hati yang bersungguh-sungguh mencarinya. Tahun demi tahun di SMP, ia tempuh tanpa sesuatu yang istimewa. Ia tetap dibully, dimarahi guru, dan tetap tidak menunjukkan satupun prestasi di bidang akademik. Kini, masa-masa selanjutnya datang menghampiri. Masa SMA yang diyakini banyak orang sebagai masa-masa bunga bermekaran, agaknya tidak berlaku untuknya. Dengan nilai bahasa Indonesia yang diberi nilai 5 sudah cukup untuk membuatnya tinggal di kelas 2 SMA. Belum usai dengan urusan tidak naik kelas, nama Hun harus diganti dengan nama Kimanto. Nama itu diberikan kakak tertua tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Penggantian nama adalah imbauan dari pemerintah untuk menggunakan nama Indonesia, bukan nama Tionghoa. Setiap kali nama itu disebut, pastilah gelak tawa terdengar memenuhi seluruh sudut ruang di kelas. Kimanto, mbok kowe usaha sithik, wis bodo ora gelem usaha. Kalimat itulah yang ia dengar dari sang guru sebelum meninggalkan kelas setiap kali ulangan berlangsung. Selama kurang lebih 10 menit, sang guru dengan sengaja meninggalkan kelasnya. Tentu saja, kesempatan ini akan digunakan oleh teman-teman untuk mencontek. Tetapi, hal itu tidak pernah ia lakukan sama sekali. Karena baginya, integritas lebih penting daripada nilai sempurna sekalipun. Setiap kali matahari sudah menampakkan diri, dengan terpaksa ia berangkat ke sekolah, berusaha mengikuti setiap pelajaran yang ada, sembari menanti laju jarum jam dinding yang seakan enggan berputar. Ketika pada akhirnya bel kepulangan sekolah berbunyi, sekali-sekali Hun membantu di toko milik sang kakak. Dengan sepenuh hati, ia akan membantu menyetir dan mengantarkan barang, mengawasi kuli, dan juga mengurus keponakan yang masih kecil. Hun tidak pernah berharap dibayar sepeser pun, karena dia sedang melatih diri dan membangun mental seorang pengusaha yang tidak bekerja demi uang. Rasa lelah, letih, lesu,
dan berbagai macam perasaan negatif lainnya seakan sirna ketika ia berkumpul dengan teman-teman gereja untuk pelayanan. Komunitas yang sehat dan membangun, teman-teman yang mampu mengukir senyuman. Setiap kali ada event seperti Natal contohnya, ia akan tidur di gereja hingga berminggu-minggu untuk mengerjakan dekor. Hal itu menjadi satu-satunya yang menyenangkan dan merupakan sesuatu yang ia syukuri hingga saat ini.